Perkenalkan, nama saya Clara Lusanda Predisya dengan NPM 2211021060. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mengolah data menggunakan SPSS. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari data. Yang pertama itu kita akan mencari data. Uji yang pertama akan saya lakukan itu kan pengujian hipotesis satu sampel. Uji yang saya akan coba itu uji binomial. Pertama-tama dari data yang ada di Word, itu akan kita olah dari Excel. Yang pertama, kita copy namanya, kita pastekan ke SPSS. Lalu ada hasilnya, hasil prosedurnya kita copy juga. Dan kita pastekan ke SPSS. Lalu kita buka variabel view. Yang ini kita ganti dengan nama. Lalu kita ganti dengan hasil yang tipenya udah benar, labelnya nama pasien, yang bawahnya itu hasil prosedur. Lalu values-nya yang atas itu kan non, yang bawah hasil values-nya yang 0 itu gagal, lalu 1 itu berhasil. Lalu kita klik OK. Lalu kita pencet analyze. Terus yang non-parametric test, legal dialog, sama yang binomial. Kita klik. Nah, itunya kita masukin ke tes variable list. Terus OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Lalu ini tinggal kita kopas ke Word. Kita pindahin hasilnya. Nah, dari hasil di atas itu, kita mendapatkan kesimpulan bahwa nilai probabilitas binomial dua sisi sebesar 0,015 atau ekstraksiknya itu sebesar 0,015. Nilai probabilitas binomial dua sisi sebesar 0,015 ini lebih kecil dari alfa 0,05. Maka hipotesis 0 ditolak. Sehingga hipotesis yang menyatakan proporsi keberhasilan berbeda dari 80% itu diterima. Baik, untuk uji yang berikutnya ada pengujian hipotesis dua sampel berpasangan. Untuk uji ini, saya memilih akan menguji Wilcoxon. Dari data yang udah ada, dapat didapatkan, kita akan ke Excel pertama-tama untuk mengopi data yang sudah diperoleh. Pertama-tama kita copy, lalu kita pastekan ke SPSS. Lalu kita variabel view. Untuk yang pertama itu kita kasih nama. Yang bawahnya itu sebelum. Yang ketiga itu sesudah. Lalu untuk labelnya itu nama siswa yang pertama. Yang kedua itu sebelum. Dan yang bawahnya itu sesudah. Lalu akan kita uji pakai analyze non-parametric test, terus yang dua relate sample. Yang variabel pertama itu sebelum, yang variabel kedua itu sesudah.
Lalu kita pilih yang Wilcoxon, lalu oke. Nah, didapatkan hasil ini, lalu akan kita kopikan hasil itu ke Word. Dari hasil tersebut itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa dilihat dari nilai Z hitung sebesar minus 1,561 karena tingkat signifikansi sebesar 0,119 di mana itu lebih besar dari alfa 0,05 maka hipotesis 0 itu diterima. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan metode baru itu ditolak. Nah, baik, materi yang berikutnya yaitu akan membahas tentang pengujian hipotesis dua sampel bebas dan saya akan menggunakan uji Wolfowitz. Didapatkan data seperti terlihat pada layar, maka kita akan membuka Excel berikutnya. Kita akan mengcopy datanya dan kita pindahin ke SPSS. Kita pastekan. Lalu kita ke variabel view. Yang pertama itu kita masukkan kelompok. Kita tulis kelompok nilai. Nah, yang type-nya dua-duanya numerik. Lalu labelnya akan kita tulis eh, kelompok pembelajaran. Lalu nilainya nilai ulangan. Yang kelompok pembelajaran values-nya kita ganti, kita tambahin 0 itu daring, 0 itu daring, dan 1 itu tatap muka. Berikutnya itu kita akan analisis. Kita klik, terus kita pilih non-parametric test. Kita pilih yang 2 independent sample. Yang di atas itu kita pilih yang nilai ulangan. Lalu yang di bawahnya kelompok pembelajaran. Grupnya, grup satunya kita tulis 0 dan grup 2-nya kita tulis 1. Grup 2-nya 1. Continue. Lalu test type-nya kita ganti ke Wolfowitz Franz. Oke. Oke. Lalu didapatkan hasil ini, lalu hasil ini akan kita copy dan kita pastekan ke Word.
Dan dari hasil ini kita memperoleh nilai signifikansi pada minimum possible sebesar 0,009 dan nilai signifikansi maksimum possible sebesar 0,009 ini lebih kecil dari alfa 0,05. Maka hipotesis 0 itu ditolak sehingga hipotesis yang menyatakan ada perbedaan signifikan antara nilai ulangan siswa metode daring dan tatap muka itu diterima. Baik, pengujian yang berikutnya itu ada pengujian hipotesis K sampel berpasangan. Untuk ujinya saya memilih uji Kendall-Sue. Dari contoh soal yang udah ada, kita ke Excel untuk mengcopy data yang sudah kita peroleh ke SPSS. Setelah kita copy, kita pindah ke SPSS, kita pastekan. Lalu kita ke variable view. Yang pertama itu ada nama, yang kedua itu guru A, guru B, guru C, dan guru D. Lalu yang berikutnya labelnya itu ada nama siswa, yang bawahnya guru A, guru B, guru C, dan guru D. Untuk values yang nama siswa itu kita kosongkan. Lalu yang ke guru A itu value-nya yang satu sangat buruk. Kita add. Lalu 2 buruk. Add. Lalu yang ketiga itu cukup buruk. Add lagi. Lalu yang keempat itu baik. Add. Dan yang kelima itu sangat baik. Oke. 1 itu sangat buruk. 2 itu buruk. 3 cukup buruk. 4 itu baik. Dan 5 itu sangat baik. Satu sangat buruk. 2 buruk. 3 itu cukup buruk. 4 itu baik. Dan 5 sangat baik. Oke. Lalu satu lagi sama juga 1 sangat buruk. 2 itu buruk. 3 itu cukup buruk. 4 baik. 5 sangat baik. Oke. Lalu analyze. Dan parametric test, legality dialogs, K-relate sample. Lalu kita masukkan semua ke tes variabel. Test type-nya kita ganti ke Kendall-Sue. Oke.
Nah, diperoleh hasilnya seperti itu, akan kita copy dan kita pastekan ke Word. Dan mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil di atas itu diperoleh nilai candles W di W hitung itu sebesar 0,000. Setelah ditransformasi ke chi-square, hitung itu diperoleh juga nilai 0,000 dan tingkat signifikansi sebesar 1,000. Tingkat signifikansi sebesar 1,00 ini lebih besar dari alfa 0,05, maka hipotesis 0 itu diterima. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada kesepakatan yang signifikan di antara para guru dalam memberikan penilaian itu ditolak. Baik, materi yang berikutnya yang uji kelima itu yaitu pengujian hipotesis K sampel bebas. Saya memilih uji chi-square. Dari soal ini kita dapatkan data di Excel. Kita buka Excelnya lalu akan kita kopas ke SPSS. Kita copy dan kita pastekan di SPSS. Lalu kita ke variable view. Yang pertama itu ada cabang. Lalu yang kedua itu kepuasan. Lalu yang ketiga ada frekuensi. Labelnya sama aja, cabang, kepuasan, dan frekuensi. Untuk values-nya kita akan yang di kedua aja. Values yang pertama itu 1 tidak puas, 2 cukup puas, 3 puas, 4 sangat puas. Oke. Lalu kita analyze pilih yang deskriptif statistik, lalu yang cross steps. Lalu row-nya itu kita pilih yang row-nya kepuasan, kolomnya frekuensi. Lalu kita pilih statistik, dan kita pilih chi-square, kita checklist, continue, dan oke. Nah, didapetin kan hasilnya ini. Udah kita dapetin hasilnya. Lalu kita pindahkan ke Word dan kita mendapatkan kesimpulan dari hasil di atas itu diperoleh nilai chi-square hitung sebesar 8,00 dan tingkat signifikansi sebesar 0,785. Tingkat signifikansi sebesar 0,785 lebih besar dari alfa 0,05, maka hipotesis 0 itu diterima. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan distribusi skor kepuasan berbeda di setidaknya satu cabang itu ditolak. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.